Bismillahirrahmanirrahim. Tentang hak sesama muslim. Dari Mu'az bin Jabal anhu dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, barang siapa yang berjuang di jalan Allah, maka ia berada dalam jaminan atau penjagaan Allah. Barang siapa yang menengok orang yang sakit, maka ia berada dalam jaminan atau penjagaan Allah. Barang siapa yang pergi ke masjid di pagi hari atau di petang hari, maka ia berada dalam jaminan atau penjagaan Allah. Barang siapa yang pergi kepada seorang imam atau pemimpin untuk membantunya, maka ia berada dalam jaminan atau penjagaan Allah. Dan barang siapa yang tinggal di rumahnya dalam keadaan ia tidak menghibah atau membicarakan keburukan orang lain, maka ia berada dalam jaminan atau penjagaan Allah. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dari Mu'az bin Jabal anhu dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, barang siapa yang berjuang di jalan Allah, maka ia berada dalam jaminan atau penjagaan Allah. Barang siapa yang menengok orang yang sakit, maka ia berada dalam jaminan atau penjagaan Allah. Barang siapa yang pergi ke masjid di pagi hari atau di petang hari, maka ia berada dalam jaminan atau penjagaan Allah. Barang siapa yang pergi kepada seorang imam atau pemimpin untuk membantunya, maka ia berada dalam jaminan atau penjagaan Allah. Dan barang siapa yang tinggal di rumahnya dalam keadaan ia tidak menghibah atau membicarakan keburukan orang lain, maka ia berada dalam jaminan atau penjagaan Allah. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW pernah bertanya pada kami, siapa di antara kalian yang berpuasa pada hari ini? Abu Bakar berkata, saya. Rasulullah SAW bertanya, siapa di antara kalian yang ikut mengantar jenazah pada hari ini? Abu Bakar berkata, saya. Nabi SAW bertanya, siapa di antara kalian yang memberi makan orang miskin pada hari ini? Abu Bakar berkata, saya. Rasulullah SAW bertanya lagi, siapa di antara kalian yang menengok orang sakit pada hari ini? Abu Bakar berkata, saya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tiadalah berkumpul 4 amal ini pada diri seseorang, kecuali pastilah ia akan memasuki surga. Hadis Muslim. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW pernah bertanya pada kami, siapa di antara kalian yang berpuasa pada hari ini? Abu Bakar berkata, saya. Rasulullah SAW bertanya, siapa di antara kalian yang ikut mengantar jenazah pada hari ini? Abu Bakar berkata, saya. Nabi SAW bertanya, siapa di antara kalian yang memberi makan orang miskin pada hari ini? Abu Bakar berkata, saya. Rasulullah SAW bertanya lagi, siapa di antara kalian yang menengok orang sakit pada hari ini? Abu Bakar berkata, saya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tiadalah berkumpul 4 amal ini pada diri seseorang, kecuali pastilah ia akan memasuki surga. Hadis Muslim. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghadiri jenazah hingga disolati, maka ia akan mendapat pahala 1 qirat. Dan barang siapa yang menghadiri jenazah hingga dikuburkan, ikut mengantarnya ke pekuburan, maka baginya pahala 2 qirat. Beliau ditanya, berapakah 2 qirat? Beliau menjawab, sama dengan 2 buah gunung yang besar. Hadis Muslim. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghadiri jenazah hingga disolati, maka ia akan mendapat pahala 1 qirat. Dan barang siapa yang menghadiri jenazah hingga dikuburkan, ikut mengantarnya ke pekuburan, maka baginya pahala 2 qirat. Beliau ditanya, berapakah 2 qirat? Beliau menjawab, sama dengan 2 buah gunung yang besar. Hadis Muslim. Dari Aisyah dari Nabi SAW, beliau bersabda, tidaklah satu jenazah seorang muslim yang disolati oleh jamaah kaum muslimin dengan jumlah mencapai 100 orang, yang mana mereka memohonkan
syafaat untuknya kecuali permohonan syafaat mereka untuknya diterima. Hadis riwayat Muslim. Dari Aisyah dari Nabi SAW beliau bersabda, tiadalah satu jenazah seorang muslim yang disolati oleh jamaah kaum muslimin dengan jumlah mencapai 100 orang, yang mana mereka memohonkan syafaat untuknya, kecuali permohonan syafaatnya mereka untuknya diterima. Hadis riwayat Muslim. Dari Ummu Salamah menceritakan, ketika Abu Salamah atau suami Ummu Salamah meninggal dunia, Rasulullah SAW masuk ke rumahnya. Sedang ketika itu mata Abu Salamah terbuka, maka Rasulullah SAW pun menutup matanya lalu bersabda, sesungguhnya ruh itu apabila dicabut, maka pandangan mata pengikutnya akan tetap terpaku, atau karena inilah Rasulullah SAW menutup matanya. Orang-orang dari kalangan keluarganya berteriak mengucapkan kata-kata yang kurang baik. Maka Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian mendoakan diri kalian kecuali dengan doa kebaikan, karena sungguhnya para malaikat mengatakan amin atas apa yang kalian ucapkan. Kemudian beliau berdoa, wahai Allah, ampunilah dosa Abu Salamah, naikkanlah derajatnya di antara orang-orang yang mendapat hidayah, dan lindungilah keluarga dan keturunannya yang masih hidup. Ampunilah kami dan dia, wahai Rabb sekalian alam, luaskanlah baginya kuburnya dan teranglah ia di dalam kubur. Hadis riwayat Muslim. Dari Ummu Salamah anha menceritakan, ketika Abu Salamah atau suami Ummu Salamah meninggal dunia, Rasulullah SAW masuk ke rumahnya. Sedang ketika itu mata Abu Salamah terbuka, maka Rasulullah SAW pun menutup matanya lalu bersabda, sesungguhnya ruh itu apabila dicabut, maka pandangan mata mengikutinya dan tetap terpaku, atau karena inilah Rasulullah SAW menutup matanya. Orang-orang dari kalangan keluarganya berteriak mengucapkan kata-kata yang kurang baik. Maka Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian mendoakan diri kalian kecuali dengan doa kebaikan, karena sungguhnya para malaikat mengatakan amin atas apa yang kalian ucapkan. Kemudian beliau berdoa, wahai Allah, ampunilah dosa Abu Salamah, naikkanlah derajatnya di antara orang-orang yang mendapat hidayah, dan lindungilah keluarga dan keturunannya yang masih hidup. Ampunilah kami dan dia, wahai Rabb sekalian alam, luaskanlah baginya kuburnya dan terangilah ia di dalam kubur. Hadis riwayat Muslim. Terangan, apabila seorang mendoakan seorang muslim dengan doa di atas, maka hendaknya nama Abu Salamah diganti dengan nama orang yang bersangkutan. Apa yang saya baca rintilkan, mudah-mudahan diberi oleh Allah Ta'ala dan beri kekuatan untuk menyampaikan pada yang lain. Amin.